Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran di Lembaga Pendidikan Bahasa Arab yang berdomisili di sebelah Waron Dewek Jombang, yaitu berdekatan dengan makam Gus Dur. Yang pertama adalah memberikan pengertian daripada metode pengajaran di LPB, pengertian GSM, gerakan siswa menyenangkan. Di sini pada dasarnya adalah penekannya pada seorang guru, bagaimana seorang guru itu di dalam memberikan pembelajaran ini memberikan pemahaman arti daripada belajar itu sendiri. Langkah-langkahnya yang pertama memberikan pemahaman arti daripada belajar pengucapan lafaz-lafaz bahasa Arab. Ini tinjauan dari ilmu tasawuf, ini harus dijelaskan secara detail sehingga ketika pembelajaran nanti, langkah-langkah yang dilaksanakan nanti akan ada respon dari siswa sehingga termotivasi untuk semangat pengucapannya, sehingga dari situlah siswa itu dengan semangat itu akan mendorong untuk bisa aktif berbicara bahasa Arab dengan baik. Jadi pengertian GSM ini adalah guru harus memahami betul makna tasawuf daripada pengucapan lafaz-lafaz Arab huruf hijaiyah. Apa hikmah dan manfaat daripada pengucapan huruf hijaiyah itu, dan apa hasil atau hikmah bagi orang yang mau mengucapkannya, yaitu harus kita berikan pemahaman secara detail. Di antaranya adalah salah satunya pengertian pengucapan huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab itu akan membawa pada diri manusia itu hatinya akan dimasuki ilmu-ilmu sinar Allah, ilmu nurun. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi, karena di dalam pembelajaran bahasa Arab ini adalah harus pengucapannya harus jelas dan tegas, maka di dalam menyampaikan lafaz-lafaz Arab itu harus pengucapannya nggak boleh setengah-setengah, harus tegas, makhrajnya harus jelas. Dari situlah secara ilmu tasawuf, maka hikmah daripada masing-masing huruf hijaiyah ini akan memberikan sinar Allah yang akan masuk ke hati anak itu. Dari situ dorongannya, harapannya adalah anak-anak ini akhirnya mengetahui bahwa pengucapan bahasa Arab ini ternyata membawa hikmah yang besar. Mereka akan lebih semangat di dalam mengucapkan lafaz. Itu pengertian pada GSM. Namun pengertian GSM standar dari umumnya, pengertian GSM ini adalah guru mempunyai kreativitas. Maka salah satu kreativitas guru di dalam lembaga ini adalah memberikan pemahaman pengertian daripada bahasa Arab itu sendiri. Itu salah satu kreativitas guru di dalam standar GSM. Yang kedua, standar GSM yang pada umumnya yaitu harus ada interaksi antara sesama murid, yaitu standar GSM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah standar pembelajaran ini, terutama fasilitasnya adalah harus di kelas. Karena kita ini di sini adalah sifatnya kursus, maka tempatnya harus tempat yang nyaman, di mana anak itu merasa senang. Dari situ akan termotivasi anak itu untuk semangat belajar karena lingkungannya sangat mendukung. Itu salah satu standar dari pemerintah. Kalau kita tidak di kelas tapi di tempat di mana kira-kira anak itu senang gitu. Kemudian fleksibel ini karena kita lembaga kursus bahasa Arab, jadi fleksibilitas anak materinya itu disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu memberikan materi-materi kata-kata yang atau kosakata mufradat yang dibutuhkan di dalam pengucapan sehari-hari. Itu salah satunya. Jadi tidak kita textbook dari buku-buku sekolah atau buku-buku yang sudah ditetapkan dari pemerintah, itu tidak, tapi kita fleksibel, yaitu memberikan materi-materi
materi pelajaran yang kira-kira materi pelajaran itu yang dibutuhkan siswa untuk bisa mengucapkan Arab-Arab sehari-hari. Itu salah satu langkah-langkah di dalam pembelajaran GSM ini. Kemudian selanjutnya, untuk langkah-langkah pembelajaran dengan sistem GSM ini adalah yang pertama, tadi sudah disampaikan, adalah memberikan penjelasan pengertian daripada memberikan pembelajaran pengertian pengucapan lafaz-lafaz huruf hijaiyah tadi. Itu harus kita jelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian langkah-langkah awal yaitu siswa kita ajak mengucapkan benda-benda lingkungan dengan pengucapan yang standar di mana anak ini kira-kira tergolong pengucapan sudah makhraj yang betul. Itu ternyata kalau memang diterapkan pengucapannya dengan makhraj yang betul, ini memberikan efek positif pada mental dan jiwa anak. Mereka sebelum sudah kita jelaskan bahwa pengucapan makhraj yang betul ini akan mendorong jiwa anak itu menjadi jiwa mental yang kuat, sehingga dari situ anak mengetahui pentingnya pengucapan lafaz ini. Maka langkah-langkahnya itu adalah, jadi langkah-langkahnya ini yang pertama adalah anak akan kita giring untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah kita sampaikan, dan mereka harus mengikuti dengan standar pengucapan dengan makhraj yang betul. Kalau memang pengucapan makhraj yang betul, insya Allah memori anak akan kuat. Kenapa? Karena dengan pengucapan makhraj yang betul, saraf-saraf ini akan menghantarkan ke otak, sehingga apa yang diucapkan itu akan cepat hafal. Nah, setelah mereka mengucapkan pengenalan benda-benda sekitar misalnya untuk bab awal, maka anak ini akan ingat, dan akhirnya ketika sudah selesai, langkah-langkah selanjutnya adalah anak disuruh untuk menyebutkan materi-materi yang sudah kita sampaikan. Dari situlah langkah-langkah yang kedua itu kita akan menilai sampai di mana potensi anak masing-masing anak. Apakah mereka memang betul-betul mempunyai kemampuan potensi yang standar, atau mereka memang memiliki kelemahan. Nah, ini seorang guru harus mempunyai sikap-sikap yang membedakan perhatian guru kepada peserta didik. Harus berbeda, tidak bisa disamakan. Karena itu langkah awal ini sangat penting sekali untuk memberikan penilaian ke masing-masing anak. Misalnya kita bisa menyuruhkan anak A, anaknya ini cepat dan tangkas. Kemudian yang kedua sedang. Kemudian yang ketiga ini kurang bisa menangkap dengan cepat. Nah, ini harus kita perhatikan. Cara memperhatikannya, karena GSM ini adalah sifatnya menyenangkan, maka seorang guru itu tidak boleh memberikan tekanan-tekanan atau hal-hal yang membuat anak ini mentalnya menjadi down atau lemah, atau sehingga menyebabkan anak ini merasa takut dan malu. Ini harus dibuang sifat seperti ini. Hal yang demikian. Terus bagaimana caranya untuk menindaklanjuti anak yang lemah? Kemudian kita sikapinya gimana? Cara menyikapinya adalah misalnya kita akan memberikan tekanan kepada anak yang nomor 3 karena dia lemah, maka kita ulang dari depan. Coba nomor 1 silakan diucapkan. Yang kedua sudah. Nah, ketika yang ketiga itulah mereka kita suruh mengulang dengan standar yang sudah kita tetapkan, sehingga mereka ini kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang dia miliki ini akan berkurang. Akhirnya pada bab-bab selanjutnya mereka merasa ada perhatian dan mereka merasakan ada peningkatan. Akhirnya ada semangat untuk belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Itu langkah-langkah setelah pada tahapan awal. Dan langkah yang
selanjutnya, yaitu setelah mereka mampu untuk menyampaikan materi-materi yang kita berikan, langkah selanjutnya yaitu yang penting, yaitu mereka kita ajak untuk membuat kalimat tanya yang sudah kita susun sedemikian rupa. Mereka kita giring untuk bisa membuat pertanyaan dan menjawabnya. Awalnya mereka ikut dengan kita. Nah, setelah itu mereka akan mencoba membuat pertanyaan dan menjawab sendiri. Setelah mereka bisa, semua anak bisa, maka kesempatan yang ketiga itu adalah mereka kita suruh untuk tanya jawab soal-soal yang sudah kita arahkan. Kemudian dengan temannya kira-kira mereka sudah bisa dan lancar, baru kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu anak disuruh mandiri untuk menjelaskan benda-benda, posisi benda yang ada di sekitar tadi. Kalau mereka bisa menyebutkan posisi benda-benda yang kita sebutkan tadi, ini sudah termasuk standar target pembelajaran bisa tercapai. Demikian untuk tahapan-tahapannya. Untuk faktor pendukung pembelajaran ini adalah seorang guru tidak hanya sekedar mempunyai sifat kreativitas, tapi seorang guru ini harus memahamkan bahwa di sini bukan guru, tapi ini adalah guru itu sebagai seorang fasilitator, atau mungkin lebih daripada itu. Katakanlah kalau bisa menempatkan guru itu bisa sama dengan siswa dan mereka merasakan itu, maka ini faktor pendukung yang paling penting. Kalau anak itu sudah merasa seorang guru itu sebagai mungkin sebagai teman atau anak kepada orang tua, yang demikian juga orang tua juga memikirkan bahwa anak ini adalah bagian anaknya sendiri, maka pendukung yang paling penting ini bagaimana memahamkan seorang guru itu mempunyai sikap bahwa anak ini adalah anak yang betul-betul sebagai teman guru lah, katakan demikian, yang lebih kalau bisa menerapkan itu faktor pendukung yang terlalu penting, sehingga untuk menggiring anak untuk bisa selama pembelajaran tidak merasa malu, tidak merasa takut, tidak ada satu penghalang apapun, sehingga di dalam penyampaian pembelajaran bahasa Arab ini dia bisa ringan membawa dirinya ini untuk belajar itu tidak merasa ada tekanan, sehingga mereka bisa secara maksimal konsentrasi pada materi-materi pembelajaran. Ini pendukung yang baik. Pendukung yang kedua tentunya yaitu lingkungan nyaman, tidak ada hal sesuatu yang mengganggu, sehingga konsentrasi anak bisa maksimal. Ini pendukung yang kedua. Pendukung yang ketiga, tidak ada salahnya selama pembelajaran ini kalau kita memberikan musik-musik atau lagu-lagu ringan yang tidak yang tidak terlalu keras, tapi mendinginkan otak, karena otak kiri dan otak kanan ini konsumsinya beda. Kalau otak kiri kan untuk menghafal, otak kanan ini adalah untuk senang-senang. Maka agar otak kiri dan otak kanan ini bisa seimbang, maka tidak ada salahnya hal-hal yang bagi guru itu memberikan sikap-sikap atau langkah-langkah yang bikin anak itu senang. Itu saya kira sangat, yang paling mendasar adalah lingkungan yang nyaman. Contohnya sederhana, yaitu bagaimana udara tempat belajar ini dingin, harus kita beri AC atau kipas angin. Ini membuat anak nyaman. Ini adalah hal yang sangat penting sekali, sehingga selama pembelajaran itu tidak merasa ada beban apapun, sehingga mereka merasa senang. Dari situlah akhirnya materi-materi pelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ini selama kegiatan belajar, kegiatan apa saja yang diberikan kepada siswa. Yang pertama, tentu kalau memang materi belajar
yang sudah dirancanakan ini adalah berhubungan dengan kata kerja, maka kita kenalkan kata kerja yang ada di situ, kita kenalkan semuanya dengan cara kita sebutkan kosakata kerja. Kata kerja itu kita sebutkan bareng-bareng, bahkan kita susun dalam kalimat. Namun sebelum itu, yang terkait dengan perencanaan materi pelajaran, yaitu barangkali di dalam materi itu ada hubungannya dengan nahu, maka kita jelaskan nahunya dulu. Nahu itu kita jelaskan sampai mereka paham dan bisa membuat contoh. Baru setelah itu kita penguasaan kosakata kerja dengan cara pengucapan bareng-bareng dan menyusun kalimat bareng-bareng. Baru setelah itu kita masuk pada materi bacaan itu. Setelah kita masuk di materi itu, baik secara lisan atau secara tertulis mereka mampu, maka tahapan yang ketiga yaitu mereka kita giring untuk bisa membuat kalimat tanya dan menjawabnya. Setelah mereka bisa membuat kalimat tanya dan menjawab secara mandiri, baru tahapan yang keempat yaitu mereka tanya jawab. Tahapan tanya jawab ini adalah yang pertama binador. Binador itu artinya mereka tanya jawabnya dengan melihat buku. Kalau ketika tanya jawabnya melihat buku itu bisa baik, artinya bisa lancar, dan kira-kira kita bisa menyimpulkan anak ini sudah paham, maka tahapan percakapan ini, tahapan yang terakhir yaitu mereka tanya jawab dengan bil ghaib. Nah, bil ghaib kalau mereka sudah bisa lancar, bagus, tahapan sebagai penutup materi pembelajaran yaitu dengan cara mereka takdimul kisah, cerita semampu yang dia miliki. Berapa persen dia bisa menguasai cerita itu sebagai suatu bentuk penilaian. Misalnya anak bisa mandiri menguasai materi dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di materi itu, ini berarti target pembelajaran sudah berhasil. Kalau itu belum bisa kita lakukan, ya kita nggak berani untuk menambah sampai kira-kira anak ini mulai betul-betul mampu dan bisa secara binador dan bisa cara bil ghaib. Kalau ini binador saja belum bisa, kita tidak berani melanjutkan pada tahapan yang ketiga yaitu tanya jawab dengan bil ghaib. Harus tuntas. Kalau nggak tuntas, kita tidak berani menambah materi pelajaran. Demikian untuk respon santri pada sistem pembelajaran ini, hampir anak-anak itu merasakan senang. Dengan terputus senang itu mereka bisa semangat. Nah, semangatnya ini menunjukkan respon anak-anak ini baik. Apalagi ketika ada pengulangan, mereka ternyata mampu dan bisa. Ini menunjukkan respon anak-anak di dalam pembelajaran ini. Mereka merasa senang dan mereka merasa bisa. Dari situ mereka akan mendorong mereka untuk lebih baik. Itu untuk respon santri. Rata-rata mereka merasa bisa karena telah melalui langkah-langkah yang sudah kita sampaikan tadi, dan mereka telah melakukannya, mulai dari pemahaman nahu, mulai dari penguasaan materi, terus setelah itu dengan percakapan binador dilanjutkan bil ghaib, dan tahapan terakhir adalah takdimul kisah. Ini mereka bisa melakukan. Itulah menunjukkan respon anak terhadap mesin GSM ini bisa kita terapkan dengan baik.